kalian bisa lihat, misalnya kalian punya ide apapun, tuangin aja. Dari kesederhanaan dan kondisi alam seperti itu, pembelajaran tetap berjalan dengan keterbatasan berbagai macam ya, mulai dari sarana prasarannya, tapi nyatanya pembelajaran itu sangat mengena. Buktinya apa? Buktinya dari siswa, siswi, terutama siswi tadi ya yang apa ya, dia sangat antusias sampai terenyuh, sampai terharu dan menangis karena pembelajaran yang diberikan oleh gurunya tadi, Bu Supiatun tadi. Jadi dengan segala keterbatasan, Bu Supiatun tadi bisa memaksimalkan pembelajaran. Mungkin bisa jadi motivasi terus inspirasi kita di sini. Contoh di Pijuka Pak Adi ya, bolanya seadanya, tapi kita nggak usah alasan, pokoknya tetap ya kita jalankan walaupun serba kekurangan. Ya, itu tadi. Iya betul Pak Adi. Ya, alat apa aja yang penting intinya kan kebugaran jasmani, siswanya bisa bugar, fisiknya bagus, dan yang bukan curhat itu. Ya, jadi buat sesulit-sulit kita di Kota Malang ini, apalagi kota Malang, kita nggak usah lihat kabupaten lebih parah, terutama kalau di pelosok ya. Kadang satu bola untuk orang banyak. Kalau di Kota Malang desa ke-17 sulit-sulit apapun, tapi masih lebih bagus dari daerah yang lain, apalagi luar sana. Mungkin itu yang review dari saya dan sangat mengenal sekali filmnya itu. Terima kasih teman-teman. Menonton film ini kurang lebih saya mengalami bagaimana dengan siswa, terus sangat menginspirasi, terutama yang tadi yang Bu Atun, mungkin bisa jadi contoh ke depannya. Saya melihat film ini dari berbagai daerah, dan alhamdulillah ada dari daerah saya Pak. Jadi di situ ada translate-nya bahasa Sundanya itu. Yang saya lihat dan saya kagumi dari film ini, dimanapun dan bagaimana kondisinya, kita tetap harus memberi motivasi, terutama untuk diri kita sendiri dan untuk anak didik kita. Jadi benar kan Pak Ferry, walaupun sarana dan prasarana di sekolah kita masih ada yang kurang, saya tidak mengatakan banyak. Contohnya Nusewu Pak Saiful, contohnya LCD di kelas-kelas, terus WiFi, itu mungkin merupakan sarana prasarana yang saya rasa masih kurang. Tidak harus yang bagus atau yang wow, tapi paling tidak kita menyediakan sarana itu untuk anak-anak juga. Nah, yang saya lihat lagi di film ini, bahwa setiap anak itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari menonton film tadi, semuanya sebenarnya sudah diungkapkan mulai dari Pak Ferry, Bu Lydia, sama Bu Heni. Walaupun terbatas sarana-prasarana, pembelajaran masih tetap berjalan. Tapi menurut saya pribadi, semuanya itu berawal dari kemauan, baik dari guru maupun siswa. Dari kemauan pasti akan memunculkan semua ide atau bagaimana caranya biar saya sampai ke tujuan. Menurut saya pribadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kemauan, mau ada
sarana prasarana yang seperti apapun itu yang tidak akan sampai ke tujuan. Jadi menurut saya setelah melihat video ini menginspirasi dan menumbuhkan rasa mau. Dari mau, maka nanti pasti akan muncul bagaimana caranya untuk mencapai tujuan kita bersama. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pembelajaran bagi saya terkait video yang sudah kita tonton bersama, yang pertama memang utamanya adalah guru. Nah, karena guru itu salah satunya juga tadi kurang berinovasi, kurang mungkin niatnya juga. Kalau saya tadi melihat terkait cara pembuatan es krim itu, nah di situ benar-benar gurunya mencari cara bagaimana supaya pembelajaran tetap baik, tetap bisa berinovasi, anak-anak juga lebih paham dengan praktik. Dan di situ gurunya berusaha mencari informasi walaupun mungkin itu bukan penemuannya sendiri. Kemudian poin kedua, menurut saya yang baik juga antara membangun relasi dengan peserta didik. Ini baru saja saya rasakan mungkin di tahun ini, utamanya di tahun lalu saya merasa relasi saya dengan peserta didik itu masih sangat kurang. Untuk saat ini kalau saya rasakan ketika pembelajaran, anak-anak lebih merasa tidak takut seperti itu. Jadi kalau dulu lebih mungkin ada profit, lebih takut seperti itu. Tapi kalau sekarang menurut saya memang kita perlu mungkin menurunkan ekspektasi bahwa anak-anak harus takut dengan gurunya, tapi bagaimana anak-anak bisa di dalam pembelajaran mungkin bisa saling menghargai, bisa lebih nyaman. Dari situ saya juga masih sangat belajar bagaimana mungkin ketika di jalan tetap menyapa anak-anak, tidak merasa bahwa saya dulu kamu harus menghormati, tapi kita juga saling menyapa, saling senyum seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, saya juga terinspirasi sekali. Dan saya tadi juga ada kesamaan dengan yang di video tadi. Di antaranya kemarin saya terkait dengan perubahan hidup. Anak-anak saya suruh bawa piring, memanasi sendok yang berisi gula. Saya bilang ke anak-anak boleh melakukan, bahkan boleh tidak seperti saya. Dan ternyata anak luar biasa, meja kok yang dibakar. Dan itu pas ada bapak kepala sekolah supervisi. Saya tanya, kepala sekolah sih benar? Jawaban anak luar biasa juga. Ya apa sih Pak Hendra ini? Tadi bilangnya ada kepala sekolah biasa saja nak, kayak pelajaran biasanya. Kan saya biasanya seperti ini Pak. Untung Bapak kepala sekolah nggak mendengar. Tapi ini rahasia, tolong jangan sebarkan ke Bapak Ibu. Luar biasa anak itu. Jadi saya berikan kesempatan. Namun saya itu pengennya juga seperti itu. Berkali-kali saya pengen langsung praktek. Tapi saya berpikir lagi, terus gimana kalau saya agak membuat praktek, nanti apakah anak-anak di akhir pembelajaran apakah mampu untuk menyelesaikan soal-soal? Karena mohon maaf dengan sangat bahwasanya di kurikulum kita masih belum match, masih belum sinkron antara proses dengan evaluasi. Evaluasinya masih ujian tulis. Buktinya besok kita dipanggil tanggal 30 terakhir Bapak Ibu harus skor soal. Padahal sepemahaman saya, nanti bisa dikoreksi jika salah, untuk tes sumatif PAS itu sifatnya opsional, tidak perlu diadakan, tidak apa-apa. Harapannya kemarin saya diberikan opsi dan saya pilih tidak. Karena jika Bapak Ibu sudah melakukan sumatif di akhir bab, itu sudah tidak perlu lagi. Dan
untuk mengambil nilai tidak perlu tes juga, berdasarkan seperti tadi itu juga bisa. Hanya saja diperkenankan apa tidak. Dan jujur ketika saya melihat meja teman satu MGMP ini kok beda dengan meja saya. Pak Suparta, Bu Muti, kemudian Bu Eki ini tak lihat daftarnya banyak. Sedangkan punya saya kok ya hanya tes Sumatir saja. Karena prinsip saya formatif nggak dimasukkan penilaian, yang dimasukkan hanya Sumatir. Nah mungkin ini yang perlu untuk saya belajar kembali Bapak Ibu. Terima kasih dan secara keseluruhan saya terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu Guru tadi mereview ya, ternyata luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya hari ini kagum sekali, ternyata guru-guru saya luar biasa dalam ini sudah bisa menjadi istilahnya itu mereview ya, film yang luar biasa walaupun hanya 13-15 menit ternyata luar biasa isinya. Nah benar Pak Hendra, nah, kemarin saya diskusi dengan Pak Irwan juga demikian, nggak perlu ya, saya udah jawab itu. Kenapa ada transisi? Kalau transisi itu kalau kita langsung dirubah itu kaget. Pak Indra mungkin kita yang nggak kaget ya. Ya, nanti diskusi tanya dengan saya sudah merancang itu, tidak perlu sebetulnya Pak. Irwan yang tidak perlu, coba baca kurikulum lagi. Ya. Tapi karena transisi di NKKS pun saya sudah sering mendekat seperti Pak Hendra. Di NKKS saya seperti Pak Hendra, sama yang belum belum paham betul ya sudahlah, akhirnya ada jadwal ya saya serahkan Mas Soleh jadwalnya. Tapi intinya Bapak Ibu, proses itu yang penting. Ya benar, saya kebetulan saya melihat Pak, ya jangan dikira saya tidak tahu, saya melihat. Jadi karena saya itu tipe kalau supervisi mata saya itu jelalatan bukan ke gurunya tapi ke siswanya. Saya biasa lesson study. Jadi itu Pak. Saya melihat anak yang nggak bawa sendok, yang ya kan ada di catatan saya, nanti kita bacakan. Jadi itulah anak kita, Pak Hendra kan guru baru di sini. Ya ini betul-betul Pak, inilah ladang luar biasa anak kita untuk kreatif. Tapi memang instrumennya anak kita harus jelas. Kalian bebas sekarang mau ngapain ya? Betul Pak, bakat meja itu anak kita. Jadi instrumennya harus jelas. Mau ngapain bebasnya itu masih dalam konteks pelajaran. Dalam konteks ya seperti itu itu kan yang sebelumnya itu roh yang luar biasa. Itu roh diri anak itu yang kebebasannya itu yang bisa dieksplor lebih jauh. Ya, kan sudah terbukti lah sebelumnya anak kita ketika diberi ekspor bisa tampil juara. Bahkan Bapak Ibu, anak kita yang dididik oleh Bu Lia masuk 30 besar lomba bijak TK. Besok anak-anak tahap 2 bahkan ya sudah lolos. Seperti kemarin vlog juga sudah juara 3 ya. Jadi anak-anak kita itu visual kinestetik ya, seperti Bu Vivi ini ya sama visual kinestetik, sehingga akan kita bangun anak-anak kita itu menuju merdeka belajar ya. Saya Bu Vivi itu sama-sama merdeka belajar di 3 panggung ya. Saya namanya di sekolah, di kurikulum, dan Bu Vivi di komunitas.